Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria Prayoga Wicaksono dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan membahas 3 soal yang terdiri atas soal mengenai medan magnet, gaya Lorentz, dan induksi elektromagnetik. Contoh soal medan magnet kawat lurus dan pembahasannya. Soal yang pertama, kawat lurus dialiri arus listrik 7 ampere seperti gambar. Besar dan arah induksi magnetik di titik D adalah, langsung kita gunakan rumus medan magnet kawat lurus seperti ini rumusnya. B sama dengan μ0I dibagi 2πA. μ0 menunjukkan permeabilitas ruang hampa, I-nya kuat arus, dan A menunjukkan jarak titik ke kawat. Jadi μ0 sama dengan ini 4pi dikali 10 pangkat min 7, I-nya 7 ampere, dan A-nya 2 cm. Diubah ke dalam meter sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 2 meter. Lalu dimasukkan nilainya. Di B sama dengan seperti ini. 4pi sama ini dicoret. Habis. Lalu 10 pangkat min 7 sama 10 pangkat min 2 dicoret. Yang bawah habis, yang atas sisa 10 pangkat min 5. Jadi hasilnya 7 dikali 10 pangkat min 5 Tesla. Kemudian cara menentukan arah kita gunakan kaidah tangan kanan seperti ini. Jadi jempol menunjukkan arah arus, lalu yang keempat jarinya menunjukkan arah medan magnet. Arah arus ke sini. Nah, jadi B-nya ke dalam atau menuju bidang kertas. Jadi soal ini jawabannya yang A. Soal ke dulu besaran-besaran yang diketahui. Nah, di sini ada gaya tolak menolak persatuan panjang. Nah, jadi F per L besarnya 4 dikali 10 pangkat min 7 Newton. Nah, karena persatuan panjang ya per meter. Nah, lalu arus yang mengalir pada kawat P IP itu besarnya 0,4 ampere, dan yang 10 cm menyatakan A-nya jarak 2 kawat. Nah, ini diubah ke dalam meter, hasilnya 0,1 meter. Nah, maka cara mencari kuat arus yang mengalir pada kawat Q, kita menggunakan gaya Lorentz 2 kawat sejajar. Rumusnya seperti ini. Jadi F sama dengan μ0 IP IQ dibagi 2πA dikali L. Nah, μ0 menyatakan permeabilitas ruang hampa, IP arus pada kawat P, IQ arus pada kawat Q, A jarak 2 kawat, dan L panjang kawat. Nah, dari rumus ini, maka cara mencari IQ rumusnya seperti ini. Jadi 2πA dibagi μ0 IP dikali F per L. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita masukkan angka-angkanya. Jadi seperti ini. IQ sama dengan 2pi. Nah, A diganti menjadi 0,1 meter. Lalu dibagi μ0 itu besarnya 4pi dikali 10 pangkat min 7. Satuannya Weber per ampere meter. Nah, lalu IP-nya 0,4 ampere. Dikali F per L, yaitu sebesar 4 dikali 10 pangkat min 7 Newton per meter. Nah, cara menyelesaikan soal ini, ya kita lihat di sini pi, artinya bisa dicoret. Nah, terus kita lihat di sini 4 dikali 10 pangkat min 7. Di sini juga ada 4 dikali 10 pangkat min 7, artinya bisa dicoret, jadi habis. Nah, terus yang ini 0,1, ini 0,4, artinya yang 0 bisa dicoret. Jadi yang atas habis, yang bawah tinggal 4. Nah, sekarang tinggal 2 dibagi 4. Nah, itu setengah. Nah, jadi IQ atau arus pada kawat Q itu sebesar 0,5 ampere. Nah, sekarang kita tinggal menentukan arah arusnya. Nah, kita lihat untuk kawat sejajar, sifat dari gaya magnetiknya, kalau arah arusnya sama, nanti kawatnya tarik-menarik. Sedangkan kalau arah arusnya berlawanan, maka kawatnya tolak-menolak. Nah, di sini kita lihat pada soal ini diketahui gayanya bersifat tolak-menolak. Artinya arah arusnya pasti berlawanan. Nah, jadi kalau yang P-nya ke atas, nah berarti yang Q-nya ke bawah. Nah, jadi soal ini jawabannya adalah B. Jadi 0,5 ampere ke bawah. 5 Tesla. Nah, cara menjawab soal ini kita uraikan dulu besaran-besaran yang diketahui. Nah, di sini yang pertama ada arus. Jadi I sama dengan 6 ampere. Terus yang kedua, di sini ada jari-jari kelengkungan. Jadi R sama dengan 3pi cm. Lalu diubah ke dalam meter.
Nah, ini hasilnya 0,03 pi meter. Jadi yang ini tinggal dibagi dengan 100. Nah, selanjutnya kita menghitung banyak lilitan atau N. Nah, di sini N-nya 1/8. Nah, kenapa 1/8? Ya, kita lihat saja di sini. Kelengkungan kawat ini kan membentuk sudut 45 derajat. Sedangkan kita tahu kalau satu lingkaran penuh itu sudutnya 360 derajat. Nah, jadi untuk menentukan N-nya, kita tinggal bagi saja atau caranya seperti ini. Jadi N sama dengan 45 derajat dibagi dengan 360 derajat. Nah, ini kita sederhanakan, hasilnya 1/8. Nah, caranya atau cara mendapatkan ini, kita bagi saja pembilang dan penyebut ini dengan 45. Jadi 45 dibagi 45, 1. 360 dibagi 45, 8. Nah, jadi kalau lingkarannya penuh, ya berarti N-nya sama dengan 1. Dan seterusnya. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, baru kita bisa menentukan induksi magnetik di titik P. Dengan menggunakan rumus induksi magnetik kawat melingkar. Seperti ini rumusnya. P sama dengan N dikali μ0 I per 2R. N menyatakan jumlah lilitan, μ0 menyatakan permeabilitas ruang hampa, dan I menyatakan arus, R menyatakan jari-jari kelengkungan. Nah, lalu kita tinggal masukkan angka-angkanya. N 1/8, lalu μ0. Nah, μ0 itu nilainya tetap sebesar 4pi dikali 10 pangkat min 7 Weber ampere meter. Nah, lalu I-nya 6 ampere, 2, R-nya 0,03 pi meter. Nah, lalu cara menghitung ini, kita lihat di sini pi sama, jadi bisa dicoret, coret. Nah, sekarang kita lihat di sini 2 dikali 3, 6. Nah, ini 6, yang atas ada 6, artinya bisa dicoret. Jadi yang atas habis, yang bawah, yang 0,03 menjadi 0,01. Nah, 0,01 diubah ke dalam bentuk pangkat, hasilnya 10 pangkat min 2. Nah, sekarang ini sama ini juga bisa dicoret. Jadi yang ini coret, yang ini coret. Nah, yang atas sisanya menjadi 10 pangkat min 5. Nah, yang bawah habis. Nah, kemudian ini 4 juga bisa dicoret dengan 1/8. Nah, itu hasilnya setengah, 0,5. Nah, jadi sisanya tinggal ini dengan ini. Jadi nanti besar induksi magnetiknya sebesar B sama dengan 0,5 dikali 10 pangkat min 5 Tesla. Jadi soal ini jawabannya adalah A.